Materi berikutnya, teknologi reproduksi. Ya. Yang pertama adalah kultur jaringan. Ya, kultur jaringan, kultur menanam, jaringan itu sekumpulan sel. Jadi menanam tumbuhan tidak dari bibit, tidak dari bijinya, tetapi dari sebagian jaringan tumbuhannya, misalnya potongan akarnya, potongan daunnya, potongan ujung batangnya gitu. Ya, jadi salah satu cara perbanyakan tanaman secara vegetatif nih berarti, karena tidak melibatkan sel kelamin, dengan cara mengisolasi bagian tanaman dan menumbuhkannya dalam media buatan yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh serta aseptik, ya, bebas kuman, sehingga bagian tanaman tersebut dapat bergenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Ya. Jadi menanam tetapi berasal dari sekumpulan sel, ya, bukan dari bibit bukan dari biji. Itu kultur jaringan di media khusus. Ini tahapan-tahapannya, silakan dibaca sendiri. Ya. Nah, kultur jaringan, ya, ini adalah menumbuhkan sel atau jaringan di media khusus. Secara garis besarnya seperti ini. Ya, kultur jaringan, menumbuhkan sel atau jaringan di media khusus. Contoh tumbuh-tumbuhan hasil kultur jaringan ini. Ya. Nah, kelebihan daripada kultur jaringan ini, kita bisa mendapatkan bibit yang sifatnya seragam atau sama dengan induknya. Karena kultur jaringan itu termasuk cara reproduksi secara vegetatif. Sifatnya seragam atau sama dengan induknya, mutunya lebih baik, lebih cepat, jadi waktunya lebih singkat dan jumlahnya banyak. Kita bisa mendapatkan bibit yang waktunya lebih cepat dan jumlahnya banyak, kemudian bebas dari penyakit. Ya. Prinsip kultur jaringan itu adalah totipotensi. Ya, totipotensi, yaitu kemampuan tiap sel untuk tumbuh menjadi individu baru. Ya, jika tempatnya sesuai. Nah, syaratnya, ya, ini jaringannya masih muda atau masih aktif membelah. Urutan dari kultur jaringan ini explant, kalus, plantet. Nah, apa explant itu, apa kalus itu, apa plantet? Ya. Explant adalah bagian dari tanaman, ya, potongan tanaman, misalnya potongan daun, potongan akar, ini, ya, yang mau ditanam. Ya, jadi potongan tanaman. Kemudian kalus itu sekumpulan sel yang amorphous atau tidak berbentuk atau belum terdiferensiasi, yang terbentuk dari sel-sel yang membelah terus-menerus secara in vitro atau di dalam tabung. Atau secara garis besarnya, kalus itu adalah sekumpulan sel hasil pembelahannya explant ini tadi. Ya. Jadi explant itu misalnya potongan daun yang mau ditanam, ya. Potongan daun hanya kecil, diiris tipis itu aja karena yang dibutuhkan hanya selnya, ya, hanya jaringannya. Ini namanya explant potongannya. Kemudian nanti selnya akan membelah menjadi banyak sekali, yaitu namanya kalus. Setelah itu baru menjadi plantet. Plantet itu tanaman kecil. Jadi kumpulan atau gerombolan sel-sel yang sama tadi terus membentuk diferensiasi, membentuk bagian-bagian yang berbeda. Ada yang menjadi akar, ada yang menjadi batang, ada yang menjadi daun, sehingga jadilah plantet atau tanaman kecil. Ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita lihat contoh proses kultur jaringan pada wortel. Nah, ini bagian wortel yang tengah ini diiris secara melintang. Ya. Nah, inilah yang namanya explant, potong kecil-kecil gitu, ya, karena hanya membutuhkan sel saja, beberapa sel saja. Ini namanya explant. Kemudian explant ini dimasukkan ke cairan khusus yang isinya hormon, enzim, kemudian ditambahi dengan air kelapa, ya. Maka nanti sel-sel explant ini akan membelah menjadi banyak sekali sel. Itu namanya kalus. Ya, jadilah embrio ini. Kemudian nanti akan menjadi plantet tanaman kecil. Ya, di dalam tabung. Nah, setelah itu nanti diambil, ditaruh di media.
media tanam. Nah, ini contohnya. Tanaman ini mau dikembangbiakkan dengan cara kultur jaringan. Nah, misalnya yang mau dikultur daunnya, ini daunnya dipotong, potong kecil-kecil. Nah, ini namanya explant. Terus potongannya tadi, terus selnya membelah, ditaruh di media khusus yang isinya tadi air kelapa, hormon, enzim, dan lain sebagainya. Ya, mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tanaman untuk membelah. Ya, jadi sekali lagi ini daunnya dipotong kecil-kecil, namanya explant, ditaruh di media khusus, ya, nanti selnya akan membelah, menggerombol sekian banyaknya ini. Ini namanya kalus. Maka nanti kalus ini akan menjadi plantet, menjadi tumbuhan kecil. Ya, kalau sudah nanti dipindah di media. Itulah proses kultur jaringan. Ya. Nah, ini contoh tanaman hasil kultur jaringan. Ya. Berikutnya, teknologi reproduksi yang kedua adalah teknologi transgenik, ya, atau transformasi gen. Transfer itu mindah, ya, memindahkan. Gen itu bagian dari tubuh yang tugasnya membawa sifat, ya, pembawa sifat tubuh makhluk hidup. Jadi transfer gen. Nah, ini. Apa teknologi transgenik itu? Pemindahan satu atau beberapa gen yang membawa sifat tertentu dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Atau kalau saya mengistilahkan, transgenik itu adalah cangkok gen. Nah, gitu aja, cangkok gen. Jadi gen dari suatu makhluk hidup diambil, dicangkokkan ke makhluk hidup yang lain. Sehingga makhluk hidup yang lain tadi, yang dicangkoki tadi, mempunyai sifat dari makhluk yang dicangkokkan. Nah, gitu. Ya. Nah, contohnya prosesnya seperti ini. Nah, ini contoh proses transgenik. Ya. Ini adalah tanaman jagung. Nah, ini ulatnya, ya, ulatnya atau hamanya jagung. Nah, ini ulatnya sudah siap dengan garpu dan cendok, ya, yang mau memakan jagung ini sebagai hama. Kemudian ini adalah bakteri, ya, yang bisa menghasilkan racun untuk membunuh ulat, tetapi tidak membunuh tanaman jagung ini. Nah, bakteri ini, ya, bagian gennya yang bisa menghasilkan racun ulat ini dipotong, terus dicangkokkan ke tubuhnya tanaman jagung ini. Sehingga nanti karena tanaman jagung ini sudah mengandung gen dari bakteri ini, maka tanaman jagung ini bisa menghasilkan racun untuk membunuh ulat ini. Tapi racunnya aman bagi tanaman jagung. Nah, ya, jadi nanti tanaman ini sudah bisa menghasilkan racun sendiri atau pestisida sendiri. Petaninya tidak usah repot-repot nyemprot pestisida. Nah, itulah kelebihan daripada transgenik. Ya, ini contoh lainnya, kapas transgenik. Jadi kapas ini bisa menghasilkan pestisida sendiri karena sudah dicangkok, ya, dengan gen daripada makhluk lain, bakteri yang bisa menghasilkan pestisida untuk membunuh hama. Inilah beberapa dampak negatif daripada transgenik. Ya. Jadi walaupun transgenik itu luar biasa, bagus, sangat menguntungkan, tetapi dia juga punya dampak negatif. Bagaimanapun juga, secanggih apapun teknologi manusia pasti ada dampak negatifnya. Nah, ini silakan dibaca sendiri. Antara lain yang ingin saya tekankan adalah dampak dari transgenik itu ini, nomor 4 ini. Ya, jadi nanti bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan plasma nutfah. Plasma nutfah itu adalah tanaman asli. Jadi tanaman yang masih memiliki gen asli yang belum mengalami pembaharuan. Ya, ini. Teknologi yang ketiga adalah hidroponik. Ya, hidroponik. Ya. Yaitu cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Nah, macam-macam hidroponik. Yang pertama, hidroponik substrat. Ya, hidroponik substrat itu media yang digunakan berupa media padat. Ya, medianya padat.
Pokoknya bukan tanah, tapi benda padat. Misalnya batu apung, pasir, serbuk gergaji, gambut, dan lain sebagainya. Ya, kemudian hidroponik yang kedua adalah NFT. NFT itu medianya adalah air. Ya, air yang diberi larutan nutrien, larutan makanan. Nah, itu hidroponik. Nah, ini contohnya proses hidroponik. Ya. Ini adalah peralon besar itu, terus di atasnya dilubangi, terus diberi pot kecil-kecil, diberi tanaman. Ini akarnya menggantung di bawah, di sini dialiri air yang mengalir tipis gitu. Ya, untuk sumber makanannya. Nanti airnya kelebihannya jatuh ke sini, diputar lagi pakai mesin, naikkan lagi ke sini. Jadi air mengalir terus, tipis tidak berlebihan. Ya, itu hidroponik. Nah, ini contoh hidroponik. Ya, ini tanamannya bersih, steril. Ya, ini bersih, steril. Ya. Nah, ini contoh lagi. Ya. Berikutnya aeroponik, teknologi reproduksi yang keempat, aeroponik. Ya, ini aeroponik. Ya. Menanam di udara, ini maksudnya menanam dengan cara tanamannya itu digantung di udara, gitu loh. Nah, terus cara memberi makannya gimana? Disemprot akarnya pakai nutrien. Ya, ini pakai air yang mengandung nutrisi. Nah, ini ya, jadi menanam di udara, digantungkan gitu, tanpa media sama sekali. Nah, seperti ini. Ini papan kayu, diberi pot kecil, ini tanamannya, ini akarnya menggantung di udara. Karena dia menggantung di udara, maka akar ini bisa leluasa untuk menyerap oksigen. Bisa bebas menyerap oksigen. Nah, maka pertumbuhannya lebih cepat, lebih bagus. Ya, gitu. Nah, ini. Nanti kalau mau memberi makan, disemprot akarnya ini pakai air yang mengandung nutrisi. Ya. Ini contoh aeroponik misalnya kentang. Nah, ini. Ya. Ini meja dilubangi, ya, diberi tanaman di atasnya. Nah, ini akarnya di bawah ini. Ya, ini bersih ya kentangnya. Ya. Nah, ini ya, jadi bersih sekali hasil panennya. Ya. Berikutnya yang kelima, vertikultur. Ya, menanam dengan cara ditanam secara vertikal, ya, bertingkat, instalasi bertingkat secara vertikal. Ini untuk meningkatkan jumlah tanaman, ya, untuk menghemat tempat. Nah, ini misalnya tanaman ditanam bertingkat ke atas gitu. Ya, vertikal, vertikultur. Nah, bisa pula seperti ini modelnya. Nah, ini bisa kita praktekkan di rumah ya. Ini ya, atau ini peralon ini dilubangi ya, peralon didirikan vertikal itu, diberi lubang-lubang, terus lubangnya diberi bibit. Nah, ya, itu namanya vertikultur sehingga bisa menghemat tempat itu. Nah, itulah macam-macam teknologi reproduksi. Sekarang silahkan dibuat rangkumannya. Nih ya, untuk mempermudah mempelajari secara garis besarnya, ya, dibuat rangkumannya. Oke, terima kasih.